Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hal yang rohani, maka hal yang rohani itu tidak lepas dari bagaimana hal yang rohani itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, dan mempengaruhi kehendak kita. Sehingga seseorang disebut seorang yang rohani karena dia memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan yang rohani, yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah keputusan sangat menentukan arah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengambil keputusan pada saat kita dalam keadaan tidak dapat mengendalikan diri. Misalnya, kita sedang emosi. Atau kita sedang sangat menginginkan sesuatu. Saudara, sebagai orang percaya, kita juga harus berhati-hati dengan keputusan kita yang kelihatannya rohani. Namun sesungguhnya lahir dari sebuah emosi semata-mata. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berhitung baik-baik. Seperti orang yang hendak membangun menara, ia akan menghitung dulu kebutuhannya dan kemampuannya. Keputusan rohani tidak berarti mengabaikan akal budi kita. Memakai akal budi bukan berarti tidak rohani. Hanya akal budi kita harus terus-menerus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 14, ayat 24 sampai 46. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu, tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan. Lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara kepadanya. Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini. Sebab itu rakyat letih lesu. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekira rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing, domba, lembu, dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian, lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Dan ia berkata, kamu berbuat khianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat, dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku, sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi, janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya dan mereka menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saul bertanya kepada Allah,
Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, kamu berdiri di sebelah yang satu, dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah berhasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakah Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel? Jauh yang demikian, demi Tuhan yang hidup. Sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikian rakyat membebasi Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sedang mengalami kemenangan di dalam peperangannya. Saul begitu bersemangat untuk menuntaskan peperangannya dengan Filistin pada saat yang seperti yang Saul inginkan, yaitu dengan segera memenangkan peperangan itu. Dan saudara, tahukah saudara apa yang Saul perbuat? Yang Saul perbuat adalah memerintahkan seluruh rakyat bersumpah bahwa mereka tidak akan makan sampai menyelesaikan dan menuntaskan perang terhadap Filistin. Saudara, pikiran Saul adalah dengan tanpa makan, maka dia berpikir lebih mengefisienkan waktu di dalam peperangan, sehingga peperangan dapat segera diselesaikan oleh Saul. Tetapi Saul lupa bahwa rakyat membutuhkan energi untuk berperang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, ambillah keputusan dengan penuh kebijaksanaan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu, tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa orang-orang Israel terdesak. Sebenarnya dapat diterjemahkan, orang-orang Israel itu lelah. Saudara, sebetulnya orang Israel tidak terdesak. Mereka sedang memenangkan peperangan. Namun mereka sedang mengalami kelelahan di dalam kemenangan perang mereka. Apalagi saudara, mereka mendengar bagaimana Saul sebagai pemimpin mereka meminta mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan makan sampai perang itu diselesaikan. Saudara, secara psikologi hal ini lebih meletihkan bagi bangsa Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Raja Saul minta kepada rakyat Israel? Apakah sesuatu yang memang dibutuhkan pada saat itu? Atau apakah sesuatu yang memang mendesak harus dilakukan pada saat itu? Saudara, memang kalau kita melihat ketika Saul meminta rakyat untuk bersumpah di hadapan Tuhan, maka tindakan Saul kelihatannya sebuah tindakan iman, tindakan yang rohani. Namun pertanyaannya adalah, apakah keputusan Saul ini ada sebuah keputusan rohani? Atau
sebuah keputusan emosi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keputusan Saul bukanlah sebuah keputusan yang bijaksana. Karena memang keputusan mengambil sumpah untuk tidak makan tidak dibutuhkan pada saat itu. Yang dibutuhkan adalah mereka harus terus berperang, tapi mereka perlu asupan makanan, energi untuk mereka berperang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka kita tidak boleh melupakan, kita harus mengambil keputusan dengan bijaksana. Saudara, seringkali ada orang-orang Kristen menganggap ketika kita mengambil keputusan dengan akal budi kita, maka dikatakan kita mengambil keputusan bergantung kepada kekuatan kita. Namun sesungguhnya, saudara, Tuhan tidak membuang akal budi kita ketika kita mengambil keputusan iman. Karena akal budi kita juga dipakai Tuhan untuk kita memperhitungkan segala sesuatu. Namun bukan itu saja. Akal budi yang dikuduskan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Akal budi itu bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Bahkan keputusan akal budi kita itu menjadi suatu keputusan iman di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Jangan mengambil keputusan-keputusan yang tidak diperlukan, meskipun kelihatannya rohani, meskipun kelihatannya punya komitmen kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita sedang tidak melakukan perkara yang benar, sebagaimana Raja Saul mengambil sebuah keputusan yang salah di tengah-tengah kemenangan bangsa Israel. Yang kedua, saudara, mintalah pengampunan kepada Tuhan ketika kita tahu kita salah di dalam mengambil keputusan. Saudara, firman Tuhan berkata, kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup. Sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Saul meminta jawaban daripada Tuhan. Namun Tuhan tidak menjawab dia. Sehingga Raja Saul merasa ada sebuah yang salah di dalam bangsa Israel. Lalu akhirnya ditemukan bahwa Yonatanlah yang salah. Karena dia meminum daripada madu yang ditemukan di hutan. Padahal bangsa Israel sudah bersumpah tidak akan makan sampai peperangan menang. Dan saudara, menariknya adalah Raja Saul mengatakan, kalaupun anak saya yang berbuat seperti itu, maka dia harus dihukum mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hukuman mati tidak dijalankan kepada Yonatan, karena rakyat tidak setuju. Karena rakyat melihat bahwa Allah bersama dengan Yonatan, Allah berpihak kepada Yonatan, Allah membuat peperangan itu menjadi dimenangkan oleh Yonatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Saul tidak lagi hidup dipimpin oleh iman. Tetapi Raja Saul lebih dipimpin oleh emosinya. Raja Saul tidak lagi dipimpin oleh hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi Raja Saul melakukan segala sesuatu menurut ukurannya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keputusan Raja Saul untuk menyuruh rakyat bersumpah untuk tidak makan, sebuah keputusan yang salah besar. Seharusnya Raja Saul ketika tahu Tuhan tidak menjawab dia, seharusnya Raja Saul datang kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita rentan salah mengambil keputusan. Saudara, terhadap kesalahan di dalam mengambil keputusan,
janganlah kita meneruskannya sehingga kesalahan kita semakin besar. Namun kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ketika kita tahu itu keputusan yang salah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan. Kita bertobat dan kita minta pimpinan Tuhan kepada hidup kita. Saudara, itulah yang paling bijaksana. Saudara, keputusan yang salah jangan diteruskan. Mari kita hentikan dan kita kembali kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dan berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Sehingga kami hari ini diberikan firman-Mu kepada kami. Bagaimana harusnya kami mengambil sebuah keputusan iman yang benar. Kami seringkali tidak dapat membedakan mana yang rohani dan mana yang emosi. Mana yang bijaksana, mana yang sekedar menurut ukuran kami sendiri. Ya Tuhan, bantu kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari ada banyak keputusan yang harus kami perbuat. Tetapi ya Tuhan, ketika kami salah mengambil keputusan, ajar kami kembali kepadamu, memohon ampun kepada Tuhan, dan memohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.